Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya dari 4C Ekonomi Syariah. Sedikit akan menjelaskan tentang psikologi konsumen yang diampu oleh Bapak Frimadi Prasetyo SEMK. Baiklah, materi yang pertama itu sikap dalam perilaku konsumen. Yang kedua, kelompok referensi dalam perilaku konsumen. 1. Sikap dalam perilaku konsumen. A. Pengertian konsumen. Dalam dunia marketing, konsumen adalah hal yang perlu diperhatikan. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti itu konsumen dan siapa itu konsumen. Berikut ini adalah pengertian konsumen menurut beberapa ahli, yaitu pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Yang kedua atau yang B, pengertian sikap. Sikap menurut Alfred adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan, media, dan sebagainya. Sikap adalah gambaran perasaan dari seseorang konsumen, dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu, sikap memiliki konsistensi dengan perilaku, tetapi walaupun mempunyai konsistensi, sikap tidak terlalu harus permanen, artinya tidak dapat berubah. Sikap bisa positif dan negatif atau netral. Selanjutnya yang C, teori 3 komponen sikap, yaitu yang pertama komponen kognitif, yang mana komponen kognitif ini berkenaan dengan hal-hal yang diketahui individu atau pengalaman individu, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung dengan objek sikap. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif berkenaan dengan perasaan dan emosi konsumen mengenai objek sikap. Bisa beragam ekspresinya, melalui sangat tidak suka sampai sangat suka. Yang ketiga adalah komponen konatif. Komponen konatif berkenaan dengan predisposisi atau kecenderungan individu untuk melakukan suatu tindakan dengan objek sikap. Jadi komponen konatif ini baru terbatas keinginan belum tindakan nyata. Yang keempat, kesimpulan. Intinya, sikap adalah perasaan dari konsumen, positif dan negatif, dari suatu objek. Setelah dia mengevaluasi objek tersebut, semakin banyak objek yang dievaluasi, akan semakin banyak sikap yang terbentuk. Baiklah, kita masuki materi yang kedua, komponen referensi. Yang A, definisi. Komponen referensi group atau komponen rujukan atau kelompok acuan merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi.
aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung atau tidak langsung, dan dianggap sebagai perbandingan bagi seorang dalam membentuk nilai dan sikap umum khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok referensi memberikan standar, normal atau nilai yang dapat menjadikan perspektif penentuan mengenai berbagai seseorang berpikir atau berperilaku. Dan kelompok ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan. B. Jenis-jenis kelompok referensi. Kelompok referensi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kelompok referensi normatif, dan yang kedua, kelompok referensi komparatif. Klasifikasi kelompok referensi berikut ini adalah pengklasifikasi kelompok referensi, yaitu yang pertama, menurut intensitas interaksi dan kedekatannya. Kelompok primer atau primer. Dua, pengelompokan resensi. Yang A, kelompok sekunder. Kelompok referensi sekunder tidak selalu sering berinteraksi dan tatap muka. Contohnya, tetangga. Yang kedua, menurut legalitas keberadaannya. Kelompok primer. Kelompok referensi primer melibatkan seringnya interaksi langsung dan tatap muka. Contohnya itu seperti keluarga dan sanak saudara. Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari kelompok referensi itu kecenderungan orang untuk menjadi bagian dari kelompok acuan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, keakraban. Yang kedua, expose terhadap seseorang. Yang ketiga, kepanduan kelompok. Yang selanjutnya, kelompok referensi dalam pemasaran. Kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Anggota kelompok referensi sering menjadi penyebar pengaruh dalam hal selera. Oleh karena itu, konsumen selalu mengawasi kelompok tersebut, baik perilaku fisik maupun mentalnya.